Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sekar Hala Zahra dengan NIM 4444240066. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mencari nilai BNJ, BNT, RAK, dan RAL faktorial menggunakan aplikasi SPSS. Nah, pada RAL, di sini faktor A-nya itu adalah suhu pengeringan, faktor B adalah lama pengeringan, lalu hasilnya adalah kadar air. Bisa kita langsung ke SPSS-nya. Di sini, untuk nama variabelnya bisa kita kasih faktor A, faktor B, ulangan, dan hasil. Lalu, untuk label faktor A itu adalah suhu pengeringan, eh, label faktor B-nya itu lama pengeringan, ulangan, label ulangan. Nah, untuk hasil itu kadar air. Untuk value, kalau dari data, itu value pertama itu adalah 40, value kedua adalah 50, value ketiga adalah 60. Lalu untuk faktor B, value pertama itu 3, value keduanya itu 5, dan value ketiganya adalah 7. Untuk kelompok itu kita untuk ulangan, itu pakai kalau yang satu ulangan 1, yang dua ulangan 2, dan 3 ulangan 3. Nah, untuk measurenya, untuk faktor A, faktor B ulangan itu nominal, sedangkan untuk hasil itu adalah scale. Kita ke sini. Untuk datanya, itu bisa kita eh, copy dari data yang di Excel, terus kita masukin ke sini. Oke. Lalu kita langsung ke analyze, terus ke general model, ke unvariate. Nah, kalau untuk yang RAL, semuanya itu tidak semuanya untuk hasil itu masuk ke dependen, terus faktor itu masuk ke faktor faktor, kalau ulangan dibiarkan. Kita ke model. Nah, di model di sini kita ke custom, terus kita ke yang main effect dulu, baru masukin faktor A dan faktor B, kemudian interaction masukin keduanya. Kita continue. Terus untuk podshock itu kita masukin, karena kita untuk mencari BNJ dan BNT kita pakai LSD dan 2K. Continue. Di sini ke option. Option ini deskriptif statistik dan homogeneity test. Terus continue. Oke. Dari data ini nih, kalau tabel ANOVA itu dia F-nya F hitung sama F tabel itu lebih besaran F hitung. Jadi dia tuh berpengaruh nyata. Nah, di sini itu tukinya itu dia yang faktor suhu pengeringan itu yang pertama sama kedua itu berarti lebih kecil, jadi dia tidak berpengaruh nyata. Sedangkan kalau yang terakhir ini yang 40 itu lebih besar, jadi dia berpengaruh nyata. Tuh, di sini juga. Nah, yang bintang ini berpengaruh nyata ya. Berarti kalau yang 2K yang suhu pengeringan 40 dan ini tuh berpengaruh nyata. Terus kalau yang 50 ini dia yang pertama itu berpengaruh nyata, yang 40, sedangkan 60 itu tidak berpengaruh nyata. Ini juga sama, yang pertama 40 itu berpengaruh nyata, 50 tidak berpengaruh nyata. Ini kalau yang LSD 40 ini dia sama-sama berpengaruh nyata atau berbeda nyata. Sedangkan kalau yang 50 itu salah satu, jadi cuma yang 40 doang yang berbeda nyata, sedangkan satu tidak berbeda nyata. 60 juga sama seperti 50, dia yang pertama itu atau 40 itu dia berbeda nyata, sedangkan kalau yang ini tidak berbeda nyata. Nah, selanjutnya adalah yang rancangan-rancang kelompok faktor pengenal. Di sini ada dua faktor, yaitu pupuk organik dan pupuk NPK. Bisa kita beri variabel itu faktor faktor P dan faktor K. Kita ke SPSS-nya. Nah, kita ke variable view. Di sini, nama variabel itu ada faktor P dan faktor K. Kelompok dan hasil, karena kita rancang-rancang kelompok. Nah, labelnya untuk faktor P itu kan jadi pupuk organik. Kalau faktor K-nya itu adalah pupuk NPK atau pupuk tambahannya. Sini ada kelompok dan hasil itu adalah kandungan oksalat. Untuk value pertama itu ada O, value kedua itu D, value ketiganya itu I, value 4 itu T, value 5 itu C. Oke. Kalau untuk faktor K, value-nya yang pertama itu ada 1, dan value kedua itu ada 2. Nah, untuk kelompok itu ada 3 kelompok. Jadi value pertama kelompok 1, value kedua kelompok 2, value ketiga kelompok 3. Untuk hasil tidak ada. Nah, measure-nya itu nominal semua, kecuali hasil yaitu scale.
Terus kita ke data view. Sini sudah dimasukkan datanya. Dari sini bisa di copy. Sekarang kita ke analyze. Terus ke dalam model, terus mana variat. Nah, di sini bedanya dengan RAL. Kalau RAL tuh kelompoknya dimasukkan ke versi faktor. Sedangkan kalau tadi RAL, ulangannya dibiarkan di luar. Kita ke model. Sini di model, itu faktor P dimasukkan, faktor K dimasukkan. Terus habis itu interaksi antara faktor P dan faktor K. Lalu ada juga interaksi antara faktor P dan kelompok. Terus kita continue. Lalu kita ke post-hoc. Ke post-hoc itu kita masukkan semua. Terus kita centang yang LSD dan 2K. Kalau option itu kita centang deskriptif dan homogen tally. Oke. Nah, sini ada tabel ANOVA. Di tabel ANOVA juga sama seperti sebelumnya. Kalau dia tuh berbeda nyata. Dilihat dari F tabelnya. Terus kita ke 2K dan LSD-nya. Atau BNT dan BNC-nya. Kalau untuk 2K, dibagi pupuk organika O itu berpengaruh nyata semua dari pupuk tambahannya yang di ITC. Dia berpengaruh nyata semua. Terus kalau yang pupuk D itu berpengaruh nyata tuh hanya yang O ini saja, yang kombinasi antara O ini. Kalau yang I itu juga sama, yang hanya O-nya saja. Kalau T itu juga sama, hanya O. C juga sama, hanya O yang berbeda nyata. Sedangkan yang lainnya tidak berbeda nyata. Untuk LSD, sama seperti itu, K. Untuk O itu semuanya berpengaruh nyata. Terus kalau yang D itu cuman O, I cuman O, T cuman yang O, dan C juga cuman O yang berbeda nyata. Di sini juga terlihat bahwa yang C, D, I, T itu eh, ber- tidak berbeda nyata, sedangkan kalau yang O ini berbeda nyata. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.